Sebelum memulai pembelajaran, siswa melakukan absensi terlebih dahulu di platform asinkron yaitu Google Classroom. Setelah absen, siswa mendownload LKPD juga bahan ajar yang guru upload di Google Classroom-nya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah sehat ya. Terus semangat untuk pembelajaran kita. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kimia seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Ya, anak-anak, hari ini kita kembali bertemu. Tetap semangat ya, minggu depan kita sudah masuk ke penilaian akhir semester. Kimia kebetulan hari pertama juga ya. On cam dulu semua. Oke, anak-anak sudah absen semua di Google Classroom-nya hari ini? Udah Ibu. Udah. LKPD, bahan ajar, belum. Yang belum nanti setelah selesai pembelajaran jangan lupa absen ya. Kemudian untuk modulnya e-handout juga LKPD-nya sudah di-download? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Baik, kalau sudah kita lanjutkan pembelajaran ya. Ibu share screen-nya dulu. Sudah kelihatan belum share screen dari Ibu? Belum. Bu. Tapi suara Ibu terdengar jelas ya? Iya Bu. Oke, baik. Selama pembelajaran seperti biasa kalian matikan mikrofonnya. Kecuali ketika sesi tanya jawab ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari ikatan hidrogen. Namun sebelum itu ada yang mengingat minggu lalu kita mempelajari apa? Silakan Indri. Minggu lalu kita telah mempelajari interaksi ion dipol, dipol-dipol, dan dipol terinduksi. Iya, tepat sekali. Ada yang mau menambahkan? Interaksi antar molekul, yaitu interaksi antara ion dipol, dipol-dipol, juga dipol terinduksi. Nah, itu adalah bagian dari interaksi antar molekul. Sebelumnya, kita juga sudah mempelajari ikatan kimia. Ada ikatan ion dan ikatan kovalen, juga ikatan logam. Nah, betul. Nah, hari ini kita akan mempelajari interaksi antar molekul satunya lagi, yaitu ikatan hidrogen. Nah, terkait apa yang kita pelajari hari ini mengenai ikatan hidrogen, tentunya ada yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Nah, minggu kemarin kita kan sudah mempelajari ada interaksi antara molekul polar dengan antara molekul polar dengan molekul polar. Ada yang bisa menjelaskan apa itu bagaimana interaksi antara molekul polar dengan molekul polar yang satunya lagi? Saya Bu. Silakan Karin. Jadi interaksi antar molekul yang dapat terjadi antara molekul polar dengan molekul polar gaya dipol-dipol, yaitu molekul-molekul polar cenderung membentuk susunan di mana pusat muatan positifnya dekat dengan pusat muatan negatif molekul. Molekul polar yang lain sebaliknya, pusat muatan negatifnya dekat dengan pusat muatan positif molekul polar lainnya. Oke, baik. Terima kasih Karin. Nah, betul. Jadi minggu yang lalu kita sudah mempelajari
ada gaya dipol-dipol, kemudian ada gaya ion dipol, dan satu lagi tadi yang Ibu minta dijelaskan adalah interaksi antara molekul polar dengan polar. Betul yang disampaikan teman kalian? Nah, perhatikan. Ini Ibu punya dua gambar, yaitu interaksi antara dipol-dipol yang tadi disampaikan oleh rekan kalian. Jadi, ketika dalam fase cair, molekul-molekul polar, kalian tahu sendiri, molekul polar itu kan dia punya kutub positif, juga punya ujung atau yang dinamakan kutub negatif. Nah, ketika dalam fase cairan, molekul-molekul polar ini akan mengatur diri sedemikian sehingga ujung positif dari molekul ini, ya, sebentar Ibu rubah dulu agar jelas, sehingga ujung molekul yang positif ini berinteraksi dengan ujung molekul yang negatif. Jelas yang Ibu tunjukkan? Ini ditunjukkan dengan garis putus-putus ini. Ini adalah menunjukkan interaksi antar molekulnya. Nah, interaksi antar molekul itu bisa saling menarik, bisa juga saling menolak. Namun di sini kekuatan gaya tarik-menarik antar molekul lebih kuat dibanding dengan gaya tolakannya. Kita tahu sendiri kalau dalam bentuk larutan itu, contohnya air, ketika dalam bentuk cairan, mohon maaf, ketika dalam bentuk cairan itu, molekul-molekul itu selalu bergerak. Akan tetapi, sekalipun mereka selalu bergerak, mereka selalu mengatur diri agar ujung positifnya bertemu ujung negatif, dan ujung negatifnya itu berinteraksi dengan ujung positif, sekalipun selalu bergerak. Nah, di sini, gaya tarik dipol-dipol, ya, atau antara molekul polar satu dengan yang lainnya, ini terkait dengan salah satu ikatan antar molekul yang memiliki gaya antar molekul sangat kuat, yaitu yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ikatan hidrogen. Kita sudah mempelajari gaya-gaya van der Waals, salah satunya yang tadi disampaikan oleh rekan kalian, yaitu ada gaya tarik antar dipol-dipol. Nah, ketiga gaya tarik ini atau interaksi antar molekul ini sudah kita bahas minggu yang lalu. Fokus hari ini kita membahas ikatan hidrogen. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat menganalisis interaksi antar molekul suatu senyawa yang memiliki ikatan hidrogen dengan tepat. Nah, kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menganalisis pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih suatu zat. Yang ketiga, setelah kalian menganalisis pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik didih, kita akan menganalisis pengaruhnya terhadap kelarutan suatu zat. Kemudian yang keempat, kalian diharapkan dapat, itu siapa yang mikrofonnya tolong dimatikan, maaf. Sepertinya ada yang baru masuk. Oke, kemudian yang selanjutnya, kalian diharapkan dapat menerapkan prinsip ikatan hidrogen untuk menjelaskan titik didih dari suatu zat dengan tepat. Ya, yang terakhir, ini kalian diharapkan dapat menerapkan prinsip ikatan hidrogen untuk menjelaskan kelarutan suatu zat dengan tepat. Ini untuk poin terakhir, kita akan melakukan praktikum sederhana di rumah ya. Suara Ibu terdengar jelas? Jelas. Nah, di sini Ibu punya 3 gambar. Silakan diamati dulu, dan jika ada yang mau berpendapat, boleh berpendapat, boleh bertanya. Saya mau berpendapat. Boleh, silakan Bila. Menurut saya, persamaan dari ketiganya mengandung H2O. Dan perbedaannya adalah dari perbedaan wujudnya. Oke, semuanya tadi sudah minum air pagi-pagi? Udah, Bu. Oke, sudah mandi juga? Udah, Bu. Udah. Kita menggunakan air ya. Betul yang disampaikan Bila bahwa dari ketiga gambar ini tadi Bila mengungkapkan ada persamaan Bu bahwa rumus molekulnya sama, yaitu H2O. Hanya di sini yang berbeda apanya? Wujudnya. Lalu ada yang mau menambahkan tidak? Selain wujud yang dapat kalian amati apa perbedaannya? Perbedaan air yang membeku volumenya bertambah, Bu. Oke, ini di gambar kedua bisa kalian amati ada perbedaan volume ya ketika air mineral ini dibekukan di dalam freezer. Atau kalian pernah mencoba di rumah atau mendapati fenomena yang sama? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, atau pernah nggak kalian itu menuangkan air ke dalam gelas kaca, atau misalnya kalian memasukkan sirup tapi ingin dalam kondisi beku, lalu kalian coba masukkan freezer, tiba-tiba mama kalian bilang jangan menggunakan gelas kaca, nanti takut pecah. Pernah diingatkan seperti itu tidak? Pernah, Bu. Nah, Nah,
Itu yang akan, insya Allah setelah pembelajaran hari ini kalian akan tahu penyebabnya apa. Yang di sebelah kanan, ini Ibu ajak kalian ke benua Antartika sebentar. Nah, di sini ada gunung es yang terapung. Apakah kalian tahu ini beratnya itu miliaran ton? Kalau tidak salah Ibu baca di satu artikel, berat dari gunung es ini sekitar 3 miliar ton. Nah, bayangkan seberat itu, tapi kondisinya kalian lihat ini terapung di atas permukaan air. Bahkan satu penelitian menjelaskan bahwa yang dapat kita lihat di permukaan itu hanya 10%. 90%-nya dia di bawah permukaan. Nah, kira-kira ada yang tahu kenapa penyebabnya? Aku, Bu. Siapa ini? Oh iya, Cynthia. Silakan Cynthia. Karena perbedaan massa jenis, Bu. Jadi massa jenis es lebih kecil daripada massa jenis air. Oke, betul sekali. Itu tinjauan secara fisika ya. Tinjauan secara fisika memang benar bahwa massa jenis es itu lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis air. Nah, hari ini kita akan tinjau secara kimia ya. Kita tinjau bagaimana struktur yang ada di dalam es, sehingga kenapa dia memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan air. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, Bu. Oke, baik. Kalau tidak, kita lanjutkan. Tolong diamati dulu grafik titik didih yang Ibu sajikan. Silakan diamati terlebih dahulu. Kalian nanti boleh berpendapat, boleh bertanya, boleh mengungkapkan pendapat berdasarkan apa yang kalian amati dari grafik titik didih ini ya. Ada yang mau berpendapat atau ada yang sudah bisa menganalisis, membaca grafik yang ada di hadapan kalian? Saya, Bu. Oke, Nabila. Silakan Nabila. Berdasarkan grafik tersebut, titik didih dalam satu golongan meningkat. Namun ada beberapa penyimpangan pada NH3, HF, dan H2O. Iya. Ada yang mau menambahkan? Saya sependapat dengan Nabila, Bu. Harusnya HF itu lebih kecil titik didihnya dari HCl. Kemudian di grafik itu malah lebih tinggi. Itu kenapa ya, Bu? Oke, baik. Sebelum Ibu jawab, ada yang mau menjawab dulu tidak dari rekan-rekan yang lain? Oke, baik ya. Betul, tepat sekali. Keduanya sudah saling melengkapi. Tadi Nabila menyampaikan bahwa ada penyimpangan dari 3 senyawa ini ya. 3 senyawa yang Ibu tunjukkan. Perhatikan. Nah, di sini dari golongan 4A, dari CH4, semakin dalam satu golongan itu naik atau turun grafiknya? Naik. Titik didihnya naik, titik didihnya semakin meningkat. Lalu kita lihat di golongan 5A juga sama, semakin meningkat ya? Meningkat ya? Dari satu senyawa ke senyawa lain ini meningkat. Namun ada pengecualian ketika dalam amonia atau NH3. Kenapa? Dia justru dengan massa molekul yang kecil, malah titik didihnya lebih tinggi dibanding dengan senyawa dalam satu golongannya. Seperti itu. Begitupun juga pada HF. HF dengan HCl, ini justru HF ada di periode kedua, artinya massa molekul relatifnya lebih kecil, tapi kenapa lebih besar titik didihnya? Apalagi kalau kita bandingkan dengan air. Ini air 100 derajat Celcius. Nah, anak-anak, 3 senyawa yang Ibu lingkar ini, kenapa mereka memiliki titik didih yang lebih tinggi? Karena begini, secara teoritis, titik didih itu bertambah ketika massa molekul relatif bertambah. Namun, ternyata ada penyimpangan pada ketiga senyawa ini. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Mereka 3 senyawa ini memiliki ikatan hidrogen. Nah, bagaimana gaya tarik antar molekul antar ketiga jenis senyawa ini? Mengapa mereka memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding yang lainnya? Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah, apa itu ikatan hidrogen? Ada yang sudah baca belum? Jadi, ikatan hidrogen ini terjadi antara, jadi karena ini kan gaya antar molekul ya, jadi antara satu atom hidrogen dengan satu atom yang unsurnya sangat elektronegatif, tapi keduanya ini berada dalam molekul yang berbeda, ya. Jadi, ikatan hidrogen ini ikatan yang terjadi antara atom hidrogen dengan molekul yang salah satu unsurnya sangat elektronegatif. Ada 3, N, O, dan F. Atau boleh juga kalian kalau mau menghafal triknya ingat handphone. HNF, HNO, HNN. Ya. Jadi di situ ya Agam, ada yang mau ditanyakan?
Oh baik, kalau tidak Ibu lanjutkan. Nah, perhatikan, ini merupakan gaya dipol-dipol yang paling kuat ikatan hidrogen ini ya. Namun memang sifatnya spesial karena beberapa ada perbedaan tersendiri dibanding dengan gaya dipol-dipol yang biasa. Perhatikan, di sini Ibu punya contoh interaksi antara molekul air dengan air. Nah, Ibu mau tanya, tadi ketika kalian minum segelas air, mungkin nggak sih dalam satu gelas itu hanya satu molekul air? Tidak. Tidak, Bu. Iya, Tidak. jadi dalam satu gelas air itu banyak molekul airnya. Intinya dalam satu gelas air itu banyak molekul airnya. Kita sudah tahu molekul air itu ikatannya kovalen. Nah, antara satu molekul air dengan satu molekul airnya itu terjadi gaya interaksi atau terjadi ikatan. Nah, nama ikatannya adalah ikatan hidrogen. Perhatikan, yang Ibu tunjukkan ini ikatannya, nah ini kan H2O nih. Coba perhatikan yang Ibu lingkari. Ini ada satu molekul H2O dengan satu molekul H2O yang lain. Nah, terlihat ya di sini ini ujung yang bermuatan positif atau dipol positif, ini dipol negatif. Mereka berinteraksi ya, ada terjadi ikatan hidrogen antara keduanya. Jadi antara O yang memiliki dipol negatif dari satu molekul air yang lain dengan H dari molekul air yang satunya lagi. Bisa dibedakan? Sedangkan kalau yang ini ikatannya apa yang ini nih? O sama H yang ini ikatannya apa? Ada yang bisa jawab? Ikatan kovalen, Bu. Betul. Oke. Nah, ikatan intermolekul, ikatan dalam satu molekulnya. Betul, ikatan kovalen. Nah, antara satu molekul air dengan molekul air yang satunya lagi, itu dinamakan ikatan hidrogen. Jelas? Jelas, Bu. Oke, ya, baik. Nah, tadi juga selain pada air, ini terjadi pada NH3 atau amoniak. Perhatikan, amoniak atau NH3 di sini dia punya dipol negatif, ya. Dia berikatan hidrogen dengan H dari dari molekul amoniak yang lain. Sehingga di sini ada titik putus-putus yang menandakan adanya interaksi antara nitrogen dari satu molekul dengan hidrogen dari molekul amoniak yang lainnya. Biasanya memang ikatan hidrogen itu digambarkan dengan ikatan putus-putus karena untuk menandai juga bahwa memang gaya antar molekul ini tidak sekuat ikatan intermolekul di dalamnya, ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Insya Allah tidak, Bu. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Jenis ikatan hidrogen ada dua. Yang pertama ada intermolekuler, yang kedua ada intramolekuler. Jadi kalau intermolekuler ini ketika atom hidrogen terjadi antara dua molekul, misalnya pada hidrogen fluorida, asam asetat, juga senyawa lainnya. Perhatikan, di sini yang di blok kuning ini contoh dari hidrogen fluorida. Ini hidrogennya, ini fluoridanya. Hidrogen ini berdasarkan polarisasinya dia dipolnya positif, yang ini dipol negatif. Maka F akan menyesuaikan diri, seperti yang tadi dijelaskan di awal. Dia akan menyesuaikan diri untuk berinteraksi dengan H atau dengan F nanti dia kalau ketemu sama HF. Dengan H, Bu. Dengan H, karena yang cenderung dipol positifnya adalah H, seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, Bisa, jadi yang ikatan hidrogennya yang Ibu tandai nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1, Bu. Nomor 1, tepat sekali. Kalau nomor 2 apa? Ikatan kovalen atau intermolekul. Ikatan kovalen. Alhamdulillah ya sudah bisa membedakan sekalipun ini positif dengan negatif, bukan ikatan ion, tapi ini ikatan kovalen polar. Karena yang terbentuk bukan ion, tapi molekul dengan kutub positif dan kutub negatif. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang ini yang kedua. Ini ada dua molekul etanol. Mohon maaf itu di mute dulu. Di mute dulu, ada yang kebuka kayaknya. Oke, sudah. Ini ada dua etanol. Etanol satu dengan etanol yang lain. Nah, dia juga berinteraksi hidrogen. Ini ikatan hidrogen yang satu, ini yang kedua. Ya. Jadi, karena adanya ikatan hidrogen. Nah, ini di ujung etanol ini ada ikatan hidrogen juga oksigennya. Sehingga di sini ada dua ikatan hidrogen ya antar dua molekulnya. Seperti halnya pada air punya kesempatan membentuk 4 ikatan hidrogen dengan yang lainnya. Seperti itu ya.
Kemudian yang kedua, intramolekuler. Ternyata tidak hanya antar molekul satu dengan yang lainnya, tapi ada juga di senyawa organik, yaitu ikatan hidrogen dalam molekulnya. Seperti contohnya asam salisilat, salisilaldehid, ortonitrofenol, dan ortoaminofenol. Ini untuk ilustrasi gaya antar molekulnya. Sudut dalam bentuk molekul air kita sudah tahu ya, sudah kita pelajari 104,5 derajat. Oke, ini kelarutan metanol dalam air. Jadi ketika air dicampurkan dengan metanol atau alkohol jenis lainnya, ini akan terjadi interaksi antar molekul, yaitu ikatan hidrogen. Sehingga kalau kita amati, kita kan nggak bisa tahu nih, mana sih ikatan hidrogennya, mana sih, kan tidak terlihat. Yang bisa kita lihat secara makroskopik ketika air dicampurkan dengan etanol, yaitu akan tercampur dan mereka akan homogen, tidak bisa dibedakan lagi satu sama lain, seperti itu. Jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Jelas, Bu. Nah, sebelum dilanjutkan ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Tidak, Bu. Tidak? Betul? Sudah cukup? Insya Allah Bu. tidak. Ya, Bu. silakan. Silakan. Boleh tolong diulangi penjelasannya Yang mana? yang terakhir yang tentang kelarutan metanol dalam air. Oh iya. Nih, kan ini ada air, kelarutan metanol dalam air. Ini ada air dengan metanol. Ketika mereka dicampurkan, maka jika bercampur berarti terdapat ikatan hidrogen di dalamnya. Jadi ketika ini dilarutkan, maka di sini akan terbentuk satu larutan yang tidak bisa diamati mana ini metanolnya, mana ini airnya. Itu yang dikatakan terlarut. Setelah dicampurkan, maka tidak dapat dibedakan mana air, mana metanol. Yang ada di situ sudah tercampur sebagai larutan yang merupakan campuran metanol dengan air. Kenapa demikian? Karena terjadi interaksi, terjadi ikatan hidrogen di dalamnya. Ada interaksi antara molekul air dengan metanol, sehingga di situ tercampur. Sebaliknya, kalau tidak ada interaksi itu tidak akan bercampur. Seperti itu. Ya, cukup jelas? Oke. Jelas, Bu. Oh iya, boleh. Silakan, Ayub. Karena ikatan molekul hidrogen yang terikat dalam teratu dalam es batu ini memiliki massa jenis yang rendah dibanding molekul yang tidak beratur dalam cairan air. Hal ini membuat es batu mengapung di atas air karena air lebih padat mendorong es ke atas permukaan. Ya, bagus sekali ya prinsip Archimedesnya, Ayub. Ya. Selain itu, ada yang mau menambahkan? Kalau ada yang mau menambahkan? Baik, kalau tidak, tepat sekali yang disampaikan Ayub dari tinjauan fisikanya ya, bahwa memang karena massa jenis dari air itu lebih kecil dibandingkan dengan, massa jenis dari es ya. Nah, kita tinjau secara kimia. Ikatan hidrogen dalam es itu jaraknya memiliki panjang ikatan yang lebih panjang dibandingkan dengan ikatan hidrogen dalam air. Sehingga kalau kalian perhatikan di sini struktur 3 dimensinya, ini ada ruang kosong atau jarak ya, sekalipun dalam bentuk padatan. Nah, makanya ada sifat anomali air ya, dan pengecualian dalam ikatan hidrogen ini. Jadi, ketika dalam proses pendinginan, ikatan hidrogen ini akan mengalami peregangan atau panjang ikatannya akan menjadi lebih panjang. Akan terdapat struktur ruang-ruang atau rongga-rongga kosong di dalamnya. Sehingga ketika terdapat rongga atau jarak di dalam molekul tersebut, otomatis ketika adanya pertambahan volume seperti itu dengan ruang-ruang kosong di dalamnya, itu akan membuat massanya lebih ringan atau lebih berat? Ringan. Lebih ringan. Iya, lebih ringan. Sehingga betapapun besarnya 3 miliar ton gunung es tadi di benua Antartika, dia akan tetap mengapung. 10%-nya dapat kita lihat, 90%-nya itu di dalam permukaan tapi tidak di dasarnya karena kondisinya terapung. Ya, itu ada yang mau sudah cukup jelas, sudah luar biasa ya kuasa Sang Pencipta mengatur sedemikian hingga gitu. Bisa kita bayangkan tidak bagaimana jika tidak ada ikatan hidrogen di bumi ini? Bayangkan pada tekanan 1 atmosfer itu kemungkinan air akan mendidih di minus 100 derajat Celcius dan tidak dimungkinkan adanya kehidupan dalam kondisi seperti itu, betul tidak? Jadi kita harus sudah sangat bersyukur dengan segala keteraturan yang Allah Subhanahu wa taala yang Sang Pencipta buat. Kita harus sudah sangat bersyukur. Ini sudah sangat diatur sekali. Bayangkan sekarang air apakah dalam kondisi ruang ini mendidih tidak? Air nih ditaruh dalam kondisi 27 derajat Celcius mendidih tidak? Tidak. 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 Iya, sekali lagi jika tidak ada ikatan hidrogen, itu ada kemungkinan bahwa dia akan mendidih di ketika tekanan 1 atmosfer, suhu minus 100 derajat Celcius. Dan itu tidak dimungkinkan adanya kehidupan. Maka dari itu kita harus sangat bersyukur sekali dengan adanya ikatan hidrogen. Dan berarti kimia itu dekat dengan kehidupan ya, tidak membahayakan ya, tidak selalu bom lagi, seperti itu ya.
Sudah cukup jelas sampai sini? Kalau jelas, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Ya, di sini ikatan hidrogen juga sangat berperan dalam organisme. Ini salah satunya ada di DNA ya. Di biologi mungkin kalian sudah mempelajari bagaimana sistem di DNA. Di sini juga ikatan hidrogen sangat berperan. Sehingga ikatan hidrogen ini berperan sekali dalam kehidupan kita karena menentukan struktur juga ya, struktur dari beberapa molekul yang sangat penting bagi tubuh kita seperti itu. Ya, pengaruh ikatan hidrogen ini terhadap sifat fisikanya ada 3 yang kita bahas. Yang pertama terhadap titik didih, NH3 dia berat massa molekulnya hanya 17. Tapi titik didihnya minus 33. Bandingkan dengan pH3. pH3 ini massa molekul relatifnya 34, tapi justru titik didihnya jauh lebih kecil. Mengapa? Karena di amoniak terdapat ikatan hidrogen seperti itu ya. Insya Allah tidak, Bu. Oke, sekarang ke yang kedua, kelarutan. Jadi adanya ikatan hidrogen ini menyebabkan air ini menjadi pelarut yang cukup baik ya untuk melarutkan senyawa anorganik. Jadi senyawa anorganik ini dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Nah, kekentalan atau viskositas ini yaitu ukuran resistansi suatu zat untuk mengalir. Jadi semakin kuat gaya antar molekul yang ada, maka zat akan makin sulit mengalir. Contoh, kita bandingkan air dengan minyak. Nah, semakin kuat gaya antar molekulnya, maka zat akan makin sulit mengalir karena kekentalannya akan semakin tinggi. Ketika temperatur diperbesar, jarak antar molekulnya akan meregang. Ya, kalian juga kalau kepanasan males kan deket sama temennya, gerah gitu. Lebih baik menjauh, betul tidak? Betul. Sama, molekul juga seperti itu. Sehingga ada jarak antar molekul, maka ketika minyak dipanaskan cenderung lebih cair ya. Ketika kalian menggoreng, coba nanti di rumah kalau mau dicoba. Betul tidak? Betul, Bu. Betul. Gitu ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan kalian kita lanjutkan pembelajaran via WhatsApp ya, via WhatsApp. Nanti per kelompok tolong presentasikan, misal jangan nunggu kelompok lain. Misalnya kalian rumusan masalahnya sudah selesai, sampaikan di grup kelas, Bu, ini rumusan masalah kelompok saya, gini. Lalu tunggu tanggapan yang lain. Jika sudah sependapat, kita lanjutkan. Jika belum, kita selesaikan dulu di forum diskusi. Ya, seperti itu. Dan setelah itu, kalian nanti juga ada praktikum. Jadi, atur waktunya dengan baik. Setelah diskusi, lalu kalian praktikum. Praktikumnya sederhana. Kalian hanya mencampurkan air dengan etanol dan air dengan minyak. Apa yang terjadi antar keduanya. Jangan lupa nanti diaduk untuk membuktikan apakah bercampur atau tidak bercampur. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, kalau prakteknya air sama netanol yang nggak bisa, gimana? Nggak punya netanol gitu? Oh, nggak punya etanol. Alkohol jenis lain ada tidak? Ada mungkin. Ya, kalau ada alkohol jenis yang lain boleh, tapi kalau tidak ada, tidak usah dipaksakan. Menggunakan bahan yang ada di rumah saja. Salah satunya juga tidak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi nanti diskusi saja dengan rekan di kelompoknya, misalnya kalau ya maka dari itu kenapa Ibu minta buktinya berupa video agar bisa terlihat kinerja kalian ketika praktikum seperti apa, begitu ya. Sekarang kan sudah era milenial ya, kalian itu disebut dengan generasi Z. Jadi ya ketika muncul ketika praktek boleh ala-ala vloggers, tidak apa-apa, yang penting atau seperti tutorial tuh, jangan tutorial make up aja, kalian tutorial praktikum seperti itu ya. Iya, Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi tidak? Sebentar, Ibu stop share dulu. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan. Ini on cam semua ya, betul, tidak ada yang mau ditanyakan. Teman-teman di kelompoknya, tolong tidak saling mengandalkan satu sama lain. Ketika kalian sudah bisa dan bisa mengajak yang lain, ajak yang lain. Dan yang malas juga jangan mentang-mentang yang rajin itu lagi. Ya udahlah, ada dia aja. Tidak seperti itu ya. Karena nilainya Septa tidak akan bisa disumbangkan ke nilainya teman sekelompoknya kalau teman sekelompoknya tidak ikut berkontribusi seperti itu ya. Makanya diskusi kelompoknya harus jalan. Ibu tutup pembelajaran di Zoom. Kita lanjut ke WhatsApp ya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang pertama pada tahap processing data yaitu mendiskusikan LKPD. Nah, di LKPD yang siswa lakukan yaitu menganalisis grafik titik didih yang diberikan Pak di LKPD. Di sini siswa pertama diminta untuk membuat rumusan masalahnya. Nah, lalu mereka mendiskusikan di WhatsApp untuk rumusan masalah yang sudah mereka buat.
Nah, di sini sudah terlihat beberapa siswa ada yang sudah menyampaikan rumusan masalah yang sudah dibuat. Nah, lalu guru melakukan penegasan terhadap rumusan masalah yang telah dibuat oleh siswa. Betul, jadi kita sepakati rumusan masalahnya sudah tepat yang teman-teman kalian sampaikan. Jadi, di situ kalau kalian analisis grafiknya betul bahwa mengapa terdapat perbedaan titik didih antara ketiga senyawa tersebut. Padahal ketiga senyawa tersebut memiliki massa relatif lebih tinggi dibandingkan ketiga senyawa tersebut. Betul, seperti itu rumusan masalahnya. Nah, setelah guru memberikan penegasan, lalu siswa memberikan feedback juga, guru melanjutkan ke pertanyaan LKPD yang kedua yang ada di LKPD itu. Setelah mengetahui membuat rumusan masalah, siswa diminta untuk menjawab mengapa molekul NH3, HF, juga H2O memiliki titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan molekul lainnya dalam satu golongan. Lalu beberapa siswa ada yang mengemukakan jawabannya melalui WhatsApp. Sebagian siswa juga masih ada yang baru menjawab rumusan masalah di tahap sebelumnya. Nah, di sini guru juga memberikan feedback atas jawaban yang mereka kirim. Ya, masih. Nah, ini sudah mulai ada siswa yang menjawab. Nah, setelah pertanyaan tersebut, lalu di sini guru memberikan pertanyaan aplikasi lanjutan yang ada di LKPD itu, mengapa titik didih dari HF itu justru lebih rendah dibandingkan H2O, sementara dua-duanya itu memiliki memiliki ikatan hidrogen. Jadi mengapa H2O dan HF itu memiliki perbedaan titik didih sementara keduanya sama-sama mengandung ikatan hidrogen. Di sini sudah ada siswa yang memberikan jawaban dari pertanyaan tadi yang disampaikan oleh gurunya via WhatsApp juga. Sementara siswa lain masih ada yang menjawab pertanyaan sebelumnya di chat. Sudah masuk jawaban-jawaban dari siswanya. Lalu guru memberikan penegasan atas jawaban yang diberikan oleh masing-masing siswa. Betul, tepat sekali anak-anak. Pada air, setiap molekul air itu dapat membentuk 4 ikatan hidrogen antar molekul dengan 4 molekul air yang berada di dekatnya. 2 ikatan hidrogen terbentuk melalui 2 atom H, dan 2 ikatan hidrogen yang lain terbentuk melalui 2 pasang elektron bebas yang terdapat pada oksigen. Sedangkan pada hidrogen fluorida itu hanya 1 atom hidrogennya, sehingga sudah jelas ikatan yang terbentuk hanya ikatan antar hidrogen yang mungkin terbentuk antar senyawanya hanya 1, berbeda dengan kesempatan yang terdapat pada H2O, sehingga H2O memiliki titik didih yang lebih besar dibandingkan HF, meskipun keduanya sama-sama memiliki ikatan hidrogen. Wah, anak-anak ibu pintar-pintar ya, hebat. Terima kasih ya. Yang lain silakan mengikuti. Ini pada pertanyaan selanjutnya di LKPD, siswa diminta untuk menunjukkan ikatan hidrogen pada beberapa senyawa. Terlihat antusias siswa untuk mengirimkan jawaban, padahal di sini guru meminta hanya perwakilan kelompok, namun beberapa ada yang tetap meminta untuk dinilai seperti itu. Guru juga memberikan feedback dan menanyakan apakah sudah ada yang melakukan praktikum, karena di sini terlihat sebagian besar sudah selesai mengerjakan LKPD seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Iskandini dari 10 MIPA 1 akan mempresentasikan hasil percobaan ikatan hidrogen yang telah saya buat. Yang pertama, saya telah mencampurkan air dengan minyak dan hasilnya tidak bercampur karena kedua molekulnya bersifat berbeda. Air adalah molekul polar, artinya salah satu ujung molekulnya bersifat positif, sedangkan ujung lain bersifat negatif. Sedangkan minyak merupakan jenis molekul non-polar, yaitu molekul yang memiliki muatan sama besar ke semua. Yang kedua, saya mencampurkan air dengan etanol yang sebelumnya sudah dicampurkan dengan water, dan hasilnya tercampur karena kedua molekulnya bersifat sama. Posisi molekul air dan etanol mempunyai jarak yang sempit, sehingga tidak ada ruang antara molekul-molekul dan etanol yang terisi udara. Jika udara bercampur dengan molekul air dan etanol, berat air dan etanol pun sama, maka etanol pun akan bercampur dengan air. Kesimpulannya, ikatan hidrogen dapat didefinisikan sebagai gaya tarik antar molekul yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Artinya, adanya campuran sifat molekul-molekul yang berbeda tidak dapat menghasilkan ikatan hidrogen. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya berdasarkan analisis data grafik dan percobaan yang dilakukan adalah sifat kelarutan dari suatu zat dalam pelarut tertentu juga dipengaruhi oleh ikatan hidrogen. Contohnya yaitu pada pelarut air yang mampu melarutkan berbagai molekul organik yang bersifat polar. Hal itu dikarenakan kemampuan membentuk ikatan hidrogen antara air dengan molekul polar ataupun sebaliknya. Namun, ketika senyawa tersebut bersifat non-polar, maka air tidak mampu melarutkan senyawa tersebut karena tidak adanya ikatan hidrogen yang terbentuk. Contohnya seperti praktek yang tadi, yaitu air dengan etanol larut, sedangkan air dengan minyak tidak larut. Ya, sudah bagus kesimpulannya, Rafli. Ada yang mau menambahkan untuk kesimpulan pembelajaran seluruhnya hari ini? Tadi yang Rafli sudah menyimpulkan hasil percobaannya. Ada yang bisa menyimpulkan keseluruhan pembelajaran dari awal, mulai dari apa itu ikatan hidrogen, analisisnya terhadap sifat fisik zat, yaitu titik didih, serta kelarutannya dan pengaruhnya terhadap hal-hal lain terkait fisika zatnya. Ada yang mau menambahkan? Silakan, Ibu tunggu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karintan Sari. Saya dari kelas 10 MIPA 1 kelompok 3. Saya akan menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Jadi, ikatan hidrogen itu merupakan gaya tarik menarik dipol-dipol dengan kekuatan besar. Ikatan ini terjadi jika molekul polar mengandung satu atom hidrogen terkait pada atom yang sangat elektronegatif seperti F, O, dan N. Adanya ikatan hidrogen antara molekul menyebabkan titik senyawa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan senyawa lain yang memiliki berat molekul sebanding. Pengaruh ikatan hidrogen terhadap titik keleleh tidak begitu besar karena pada jarak antar molekul cukup berdekatan, dan yang paling berperan terhadap titik keleleh adalah berat molekul zat dan bentuk simetris molekul. Senyawa yang mampu membentuk ikatan hidrogen akan mudah larut dalam air. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesimpulan Rafli mengenai hasil percobaan hari ini sudah dilengkapi oleh Karin. Nah, itu anak-anak, ikatan hidrogen itu terjadi antara hidrogen dengan itu yang bisa mengetahui adalah atom yang sifatnya elektronegatif, sangat elektronegatif, yaitu dari dengan F, O atau N dari molekul polar lainnya. Nah, kemudian adanya ikatan hidrogen tersebut mempengaruhi sifat fisik suatu zat. Yang hari ini kita bahas itu sifat fisik dilihat dari titik didih juga kelarutannya. Tadi berdasarkan analisis grafik sudah kalian ketahui bahwa H2O, HF, dan NH3 memiliki titik didih yang
tinggi. Ya, tapi tidak dilihat dari massa molekuler, padahal massa molekuler relatifnya itu rendah dibandingkan dengan senyawa dalam satu golongannya. Nah, hal ini disebabkan karena adanya interaksi antar molekul atau dalam hal ini adalah ikatan hidrogen yang sangat kuat, sehingga dibutuhkan energi yang sangat besar untuk untuk memutuskan gaya antar molekul yang kuat ini, sehingga titik didih yang dibutuhkan sangatlah tinggi seperti itu. Nah, sedangkan percobaan yang telah dilakukan terkait dengan kelarutan tepat ya, tadi yang disampaikan Rafli bahwa antara air dengan etanol itu terjadi interaksi antar hidrogen. Hal ini ditandai dengan adanya pencampuran antar keduanya. Sedangkan untuk interaksi molekul antara air dengan minyak itu tidak terjadi ikatan hidrogen karena minyak senyawanya non-polar, sedangkan air bersifat polar. Seperti itu ya. Sudah hebat anak-anak Ibu. Selanjutnya, setelah kesimpulan, siswa diarahkan untuk mengerjakan evaluasi yang linknya ditautkan di Google Classroom. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini lancar ya anak-anak. Terima kasih untuk partisipasi pembelajaran hari ini yang luar biasa. Kalian aktif, kemudian tugas-tugas juga sebagian besar sudah mengirimkan. Terima kasih banyak. Untuk minggu depan, semangat ya untuk penilaian akhir semesternya. Dan Ibu ingin menyampaikan sedikit refleksi untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, mari kita bersyukur atas segala karunia dan keteraturan yang sudah Sang Pencipta buat untuk alam semesta ini ya. Salah satunya dengan adanya ikatan hidrogen. Bayangkan jika tidak ada ikatan hidrogen di bumi ini. Apakah tadi pagi kalian bisa minum? Atau tadi pagi kalian bisa mandi? Bayangkan jika tidak ada air yang merupakan salah satu sumber kehidupan utama di bumi ini. Jika tidak ada ikatan hidrogen, kemungkinan dalam satu atmosfer, air itu baru mendidih di sekitar titik didih air akan minus 100 derajat Celcius. Apakah akan ada kehidupan? Tentunya tidak ya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita harus bersyukur dan kalian juga harus mengambil hikmah dari setiap ilmu yang kalian pelajari. Salah satunya dari pelajaran kimia hari ini. Ya, ternyata pelajaran kimia bermanfaat kan? Ternyata tidak selalu menakutkan, tidak berbahaya, dan bahkan dekat sekali dengan kehidupan kita ya. Maka dari itu, kalian harus selalu tetap semangat belajar. Kemudian juga Ibu bersyukur dalam pembelajaran jarak jauh ini kalian tetap punya semangat untuk melakukan praktikum sekalipun Ibu tidak menemani langsung di rumah kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan insya Allah semester 2 kita bisa bertatap muka langsung. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Lancar untuk penilaian akhir semesternya minggu depan ya. Terima kasih anak-anak. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap evaluasi pembelajaran, siswa mengerjakan soal yang telah dibuat guru melalui Google Form yang linknya sudah dibagikan melalui Google Classroom.